Oke, selanjutnya untuk soal keempat, ini memang agak ribet. Sebanyak 1,526 gram sampel. Jadi di sini ada dua macam reaksi yang terlibat. Yang pertama adalah timbal karbonat itu kita larutkan di dalam asam nitrat. Di sini timbal karbonatnya itu akan menghasilkan ion-ion, yaitu ion timbal 2+ dan ion karbonat. Ion karbonatnya sih tidak usah dipikirkan deh ya. Tapi ion timbal yang sudah terlarut ini selanjutnya mengendap karena kita reaksikan lebih lanjut dengan natrium sulfat sehingga menghasilkan endapan berupa timbal sulfat. Oke, yang ditanyakan di sini adalah jika endapan timbal sulfat yang diperoleh adalah sebanyak 1,081 gram, berapa persen massa timbal karbonat di dalam sampel awal? Nah, jadi di sini dikumpulkan dulu nih semua massa-massa atom relatifnya. Pb sekian, S sulfur adalah sekian, dan seterusnya. Kemudian di sini dilihat dulu nih dek, yang kita punya kan timbal sulfat. Timbal sulfat ini kita peroleh sebanyak 1,081 gram. Timbal sulfat itu sendiri MrPbSO4 itu adalah sebesar 207,2 karena berasal dari Pb ditambah 32,06 yang asalnya dari S ya, tambah 4 kali O-nya berapa? 15,999. Jadi akan kita peroleh sebesar Mr timbal sulfat itu adalah sebesar 303,256 gram per mol. Nah, ini adalah massa keseluruhan dari 1 mol timbal sulfat. Tapi timbalnya sendiri, sebentar, persen massa hanya timbalnya saja itu adalah berapa sih Pb yang ada di situ? Pb-nya di sini ingat, di sini dalam 1 molekul timbal sulfat hanya ada 1 atom Pb, jadi 1 kali AR Pb. 1 ini menunjukkan karena hanya ada 1 atom timbal di dalam 1 molekul SO4 dibagi dengan berapa massa molekul relatif dari timbal sulfat secara keseluruhan, yaitu sama dengan Pb-nya itu 207. Sebentar, karena kita bicara persen, jadinya harus kali 100% deh ya. Sama dengan 207,2 dibagi 303,256 kali 100%. Sama dengan persen massa Pb itu sama dengan 68,32%. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu berapa persen massa Pb, di sini kita lihat dari soal kita tahu bahwa endapan timbal sulfat yang kita punya itu adalah 1,081 gram. Itu endapan yang kita peroleh. Massa endapannya adalah sebesar 1,081 gram. Tapi itu massa endapan itu adalah massa endapan keseluruhan timbal sulfatnya. Massa Pb-nya saja itu berapa deh? Massa hanya Pb-nya saja adalah persen massa Pb, persen massa timbal. Kalau saya ngomong Pb itu maksud saya timbal deh ya, dikalikan dengan massa endapan.
Karena endapannya ini ya PbSO4-nya deh ya. Oke. Persen massa Pb sudah kita lihat di sini adalah sebesar 68,32%. Dan massa endapannya adalah 1,081 gram. Excuse me. Jadi hanya PB-nya saja, hanya timbalnya saja itu adalah sebesar 68,32% dikali 1,081 gram, yaitu sebesar 0,739 gram. Nah, tapi ini kita belum selesai karena yang ditanyakan adalah berapa persen massa timbal karbonat di dalam sampel awal. Oke, sekarang PB-nya ini adalah 0,739 gram. Kita lihat di sini. Di sini kan kita lihat PB-nya ini tidak akan berubah. Masanya dari awal sampai akhir ya 0,739 gram ini. 0,739. Jadi sebanyak 0,739 gram yang ada di dalam timbal sulfat ya PB yang ada di dalam timbal karbonat itu juga besarnya adalah sama 0,739 gram. Oke. Sekarang yang kita hitung selanjutnya adalah MR dari PbCO3. MR PbCO3 adalah 207,2 yang berasal dari Pb ditambah 12,011 tambah 3 karena atom oksigennya ada 3 deh ya, kali 15,999. Oke, sama dengan 267,208 gram per mol. Sekarang persen massa Pb dalam PbCO3, persen massa timbal di dalam timbal karbonat itu adalah 1 kali ARPB. Sama seperti tadi, kenapa ada angka 1 di sini menunjukkan bahwa di dalam 1 molekul timbal karbonat timbalnya hanya 1 kali MR PbCO3. Oke. Sama dengan berapa? ARPB adalah 207,2 dibagi MR PbCO3-nya adalah 267,208. Saya ketinggalan lagi, ini kali 100% ya, karena kita bicara persen massa. Sama dengan persen massanya itu akan ketemu angka 77,54%. Oke. Kita lanjutkan deh ya. Jadi dari perhitungan kita ketahui bahwa persen massa timbal di dalam PbCO3 itu adalah 77,54%. Jadi sebetulnya persen massa Pb itu adalah persen massa Pb di dalam timbal karbonat. Persen massa timbal di dalam timbal karbonat itu adalah berapa massa Pb dibagi dengan massa dari timbal karbonat itu sendiri. Saya lihat di sini sama, makanya kita dapat angka 77,54% ini. Oke. Nah, sekarang jadi kalau dari perhitungan tadi kita sudah tahu bahwa kita punya timbal itu adalah sebanyak 0,739 gram, dan kita tahu bahwa di dalam timbal karbonat sebanyak apapun timbalnya
dia hanya menyusun 77,54% dari massa timbal karbonat itu. Sekarang yang kita belum tahu adalah massa timbal karbonatnya itu sendiri berapa. Tapi kita sudah tahu bahwa persen massa Pb adalah 77,54, persen massa Pb dalam timbal karbonat adalah 77,54%. Dengan membandingkan antara timbal yang ada di dalam timbal karbonat itu dilihat dari AR dan MR-nya itu berapa. Kemudian massa Pb-nya juga kita tahu. Jadi bisa kita masukkan ke sini. Persen massanya 77,54% itu sama dengan massa Pb-nya berapa tadi kita dapat 0,739 gram. Kita masukkan ke sini. Massa Pb adalah 0,739 gram dibagi massa PbCO3. Jadi massa PbCO3, massa timbal karbonatnya bisa kita tentukan 0,739 gram dibagi 77,54% sama dengan massa PbCO3 sama dengan 0,9530 gram. Tolong sambil dicek deh ya di kalkulatornya sendiri, saya dapatnya angkanya sekian. Nah, apakah sudah selesai sekian? Belum deh, karena di dalam soal kan disebutkan bahwa massa endapannya sendiri lebih besar dibanding itu. Massa endapannya adalah sebesar 1,526 gram. Persen PbCO3 dalam endapan itulah yang ditanyakan dalam soal ini. Persen PbCO3 dalam endapan adalah berapa sih massa PbCO3-nya dibagi dengan massa endapan kali 100%. Oke. Massa timbal karbonatnya kita sudah ketemu tadi 0,9530 gram. 0,95 ini 0 deh ya. Dibagi 1,526 sama-sama gram kali 100%. 0,9530 bagi 1,526 itu adalah 0,6245 kali 100% sama dengan 62,45%. Oke, jadi dari data yang ada bahwa pada saat kita dari reaksi yang di atas ini tadi, pada saat kita melarutkan timbal karbonat yang seterusnya, kalau misalnya timbal yang ada itu kita peroleh sebanyak 0,739 gram, maka persen timbal karbonat dalam endapan dalam sampel, ini saya ganti sampel aja kali ya, persen massa timbal karbonat dalam sampel yang kita gunakan di awal tadi itu adalah sebesar 62,45%. Oke, memang agak panjang sih deh, tapi tidak apa-apa, asalkan kalian tahu merunutnya itu reaksinya apa saja yang terjadi, kemudian dilihat step-stepnya kita lagi menghitung persen massa apa di dalam apa. Oke.